gimana caranya biar kita itu tetap semangat nulis sebuah cerita walaupun ada orang yang kontra atau kurang suka gitu. Jadi walaupun ada yang nggak suka, kita tetap bisa berkarya gitu. Aku jawab ya ini. Jadi kebetulan selain menjadi editor, aku tuh juga menulis. Jadi aku waktu SMP kelas 7 dan 8 itu adalah juara lomba cipta cerpen di Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional gitu. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi aku menulis sampai sekarang juga masih menulis, tapi sekarang aku lebih sering menulis AU. Teman-teman baca AU juga nggak? Ya, aku tuh sampai sekarang masih menulis AU gitu. Dan kalau kita menulis gitu, apapun itu sebenarnya, nggak cuma menulis, kita bikin video, foto dan apa terus kita publikasikan ke umum gitu, itu pasti akan selalu ada dua respon, yaitu respon baik yang mendukung dan ada yang nggak suka kayak gitu. Nah, gimana sih caranya menghadapi supaya aku tuh terus semangat kayak gitu? Kalau aku dari dulu prinsipnya gini, aku tuh menulis untuk aku sendiri. Jadi aku nulis supaya aku tuh merasa senang kayak gitu. Nah, ketika aku senang dan aku puas sama tulisanku, nggak masalah gitu. Aku akan tetap melanjutkan ini sekalipun ada orang-orang yang bilang nggak suka. Aku nggak suka baca tulisanmu, jelek, bosenin. Oh ya nggak apa-apa, itu masalah selera. Apalagi tulisan tuh kan genrenya banyak banget ya. Kayak mungkin aku tuh suka banget nih sama cerita-cerita fiksi remaja kayak gitu. Tapi aku tuh gak bisa baca horor karena takut gitu. Tapi kan bukan berarti aku bisa bilang buku horor jelek. Enggak, ya itu karena emang aku lebih suka buku romance aja daripada horor kayak gitu. Jadi aku selalu balik lagi ke apa sih tujuanku menulis kayak gitu. Dan untukku pribadi, tujuanku menulis adalah untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi selama aku senang menulis, aku nggak akan berhenti kayak gitu sih. Oke, mungkin di sini aku sebagai moderator juga punya pendapat lebih ke arah, kan kalau misalnya kita menulis itu kan kita kan akan membuat sebuah karya ya, dan itu merupakan suatu hal yang positif ya kan. Dan kita berliterasi dengan kita berlatih menulis itu akan ada manfaat yang positif bagi kita. Nah, kalau menurut saya pribadi juga, saya ada pendapat, yaitu pendapat atau komentar orang itu pasti ada yang namanya negatif dan positif. Tidak peduli apapun itu, entah nanti kamu akan jadi menulis atau enggak, kamu jadi nulis akan mendapat komentar negatif, kamu nggak menulis pun juga tetap akan mendapat komentar negatif karena satu hal atau hal lainnya. Jadi kalau menurut aku, mau bagaimanapun kita pasti akan dijudge sama orang. Itulah dunia yang nggak sempurna gitu kan, enggak. Jadi menurut aku tetap semangat buat berkarya karena yang sebenarnya yang tahu rasa dampak positif itu kita sendiri, dan pada at the end of the day, kita yang dengan kita berkarya itu kita yang dapat membuktikan bahwa pendapat satu orang yang negatif itu tidak dapat mengubah suatu hal, mengubah definisi dari satu hal. Kalau Mbak Rafa ada yang mau menambah? Anggap aja ini penilaian orang itu seperti menilai story WA kita. Karena ada beberapa yang kita posting jalan-jalan terus, itu kan ada yang nggak suka, biarin kan. Saya memposting sesuatu itu kan bukan hanya untuk satu orang, jadi untuk diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau menulis itu saya sendiri tuh sebenarnya menulis enggak, tapi bukan satu buku itu belum, masih yang ini trilogi, cerpen, antologi ya itu. Dan yang ini program sekolah itu juga semua, tidak hanya siswa-siswa yang menulis, tapi guru dan karyawan itu semua harus menulis. Nah di situ, tapi kalau saya sendiri minat menulisnya itu di saat minat itu jadi ide itu ada aja gitu loh. Tapi kalau bagi bad mood ya hilang gitu. Jadi mungkin menumbuhkannya gitu. Kalau untuk masalah senang dan tidaknya, biasanya saya pikir yang penting saya suka baca, karena memang kalau kita itu menulis sudah jadi, apalagi nanti diserahkan editor, tulisan kita yang tadi itu tidak hidup jadi ternyata aku bisa menulis, padahal itu nggak real karya kita karena sudah ada editor gitu loh. Nah itu bisa tulis lagi gitu bisa. Ya jadi sebenarnya benar tadi Bu. Jadi kalau misalkan kunci menulis itu tuh sebenarnya banyak-banyak baca gitu loh. Jadi kalau misalkan semakin banyak kita membaca itu pasti akan semakin, kalau bahasa Jawa tuh istilahnya kayak lanyah gitu. Dan kalau misalkan
Ya kulino, jadi kulino semakin lanya kayak gitu. Jadi ketika kita, dan biasanya ketika kita membaca sesuatu yang baru, kita tuh akan kepikiran kayak, oh iya juga ya, kok aku gak kepikiran kayak gini, coba aku bikin kayak gini gitu. Atau oh ternyata itu bisa ya, oh ternyata ada tempat kayak gini ya. Yang itu tuh nanti akan memicu kita untuk menuliskan hal baru, yang hal-hal baru kayak gitu seterusnya. Dan menurutku selama kita menikmati itu nggak usah pikirin apa yang orang katakan sih.